Halo semuanya, kenalin nama gue Eki, dan gue adalah seorang pekerja remote dan juga seorang tech enthusiast. Nah, mumpung ini adalah video pertama gue, mungkin saatnya gue jelasin kali ya, apa aja sih yang bakal gue bahas di channel ini. Di sini gue akan bahas segala hal yang berhubungan sama pekerjaan gue, baik itu dari sisi profesional maupun dari sisi productivity-nya. Dan tidak lupa, gue juga bakal bahas berbagai hal yang ada hubungannya sama teknologi dan gadget yang mendukung productivity gue sebagai seorang profesional. Dan khusus di video kali ini, gue ingin ngebahas tentang setup kerja gue di sini, yang mana gue menghabiskan lebih dari 8 jam gue sehari-hari untuk kerja, untuk bikin konten, dan juga untuk main game. Dan karena gue menghabiskan waktu lebih dari 8 jam di sini, ya itu jadi justifikasi gue untuk ya sedikit banyak investasi uang di setup ini supaya gue lebih nyaman untuk beraktivitas di ruangan ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita masuk ke video, tapi kita B-roll dulu kali ya. Untuk setup gue kali ini mungkin gue akan mulai dari hal atau benda yang gue paling sering lihat kali ya di ruangan ini, yaitu monitor ini. Jadi ini adalah monitor HP yang tipenya 24 mH. Jadi memang sebelum gue kerja remote di kantor, gue pakai monitor dengan tipe yang sama ini untuk kerja gue sehari-hari. Makanya pas gue mulai transisi jadi pekerja remote, ya gue beli monitor ini karena alasannya gue memang udah nyaman pakai ini. Dan waktu itu gue juga belum ngerti-ngerti banget soal monitor kali ya. Plus, waktu itu harga monitor memang lagi tinggi-tingginya. Kalau nggak salah waktu itu gue punya budget sekitar 2 juta dan yang kebeli tuh monitor ini, dari HP ini. Karena memang selain gue sudah tahu seperti apa kualitasnya, ya memang budgetnya memang masuk yang ini aja. Tapi teman-teman, kalau punya budget 2 juta pastinya di tahun 2024 ini banyak banget brand atau tipe lain yang jauh lebih worth it kali ya. Ini event udah mungkin nggak ada lagi di pasaran. Secara spesifikasi ini standar banget, 24 inci dengan resolusi 1080p dan punya refresh rate 75 Hz. Jadi memang basic banget. Secara akurasi warna, secara kecerahan layarnya juga mungkin standar banget, dan 2 juta tuh udah harga yang mahal untuk di tahun ini. Tapi paling nilai plusnya di monitor ini, dia sudah support multiple input, dia udah support HDMI, DisplayPort, dan juga VGA. Dan juga dia punya built-in speaker yang ya kualitasnya seadanya aja, yang penting ada. Tapi overall gue nggak rekomen untuk teman-teman ambil monitor ini, karena 2 juta ya balik lagi bisa dapat monitor yang jauh lebih baik. Bisa tanya-tanya Om Kutang itu, yang lebih paham mungkin soal monitor. Di atas monitor ini ada 2 device, salah satunya ada screen bar yang mereknya Baseus iWalk. Ini gue beli waktu awal-awal lagi searching inspirasi punya setup ya. Jadi memang sebenarnya untuk fiturnya sendiri dia punya pengaturan 3 suhu warna ya, mulai dari cold, warm, dan juga netral. Dan juga dia bisa ganti-ganti tingkat kecerahannya hanya dengan sensor sentuh. Jadi memang praktis banget, fungsinya memang cukup untuk penerangan di meja. Secara fungsi, kalau teman-teman butuh cahaya lebih gitu ya di atas meja, bisa beli opsi yang lebih murah seperti meja kerja, atau memang pakai lampu yang lebih baik di ruangan kerja kalian. Cuman waktu itu gue beli karena kepincut sama estetikanya, keren banget. Memang keren, sampai sekarang pun gue suka pakai ini. Cuman secara fungsi memang ada opsi-opsi yang lebih murah dan lebih masuk akal gitu. Oke, lanjut. Di atas screen bar ini juga ada satu device yang sangat penting, apalagi untuk gue seorang pekerja remote ya. Jadi ini adalah webcam dari Streamplify, yang mana untuk kebutuhan Zoom meeting dan ya meeting-meeting lainnya ini udah sangat cukup, karena udah mendukung resolusi 1080p dan juga sudah mendukung perekaman 60 fps. Gue sendiri nggak pernah pakai 60 fps-nya untuk kegiatan meeting ya, karena mungkin itu lebih relevan untuk teman-teman yang streamer. Nah, kalau mau lihat kualitasnya, kayak gini teman-teman. Ya cukup lah ya untuk di ruangan yang punya tingkat kecerahannya oke. Ini udah oke banget, cuman agak saturated sih menurut gue ya, agak selera gue. Terlalu oversaturated, nih lihat muka gue mulai oranye mungkin dari lighting ini, tapi bibir gue jadi merah banget di sini. Kulit gue juga terlalu oversaturated, tapi ya oke lah ya, daripada pucat mukanya kalau untuk meeting. Jadi kayak gini juga udah oke banget. Dan ini juga punya optical shutter, jadi kalau gue tutup kayak gini udah langsung hilang. Jadi teman-teman, ini cukup banget buat kita pakai meeting sehari-hari.
Oke, selanjutnya di meja gue ada desk shelf ini yang menopang dua speaker gue ini. Ini desk shelf dari Noir dengan aksen walnut, dan ini salah satu wishlist gue sih saat pertama kali nge-planning ya, pengen punya meja kerja yang proper gitu. Memang karena harganya cukup mahal, kalau nggak salah sekitar 500.000. Kalau menurut gue sendiri, desk shelf itu membantu, apalagi kalau teman-teman punya space yang terbatas di meja teman-teman. Meja gue ini punya panjang 140 dan lebarnya 60, jadi depth-nya itu agak kurang. Jadi gue akalin dengan punya desk shelf kayak gini. Supaya apa? Supaya gue bisa punya ruangan yang cukup lah ya, untuk naruh-naruh barang di bawah desk shelf ini sendiri. Jadi oke banget untuk nyembunyiin barang, jadi meja kita bisa lebih rapih sih. Dan untuk ukurannya ini kalau nggak salah 116 cm yang large ya, dan dia juga punya variasi warna lain, ada yang putih, hitam, dan hazelnut, kalau nggak salah ada 4. Oke, lanjut. Di atas desk shelf ini ada beberapa barang yang pengen gue highlight, mungkin perintilannya enggak, tapi ada di sini, ada wireless charger 3-in-1, jadi memang fungsinya untuk ngecas 3 device sekaligus secara wireless ya. Ada Apple Watch, ada slot untuk iPhone dengan MagSafe, dan juga ada slot satu lagi untuk AirPods. Jadi karena gue memang pengguna Apple, casan di sini tuh sangat ya membantu gue lah untuk ngecas device sekaligus gitu. Dan sayangnya wireless charger ini belum support MFI ya, jadi memang dibatasi chargernya hanya 7,5 watt, bukan standar Apple yang 15 watt. Ya, jadi memang nggak terlalu cepat untuk ngecas. Dan selanjutnya di kanan kiri monitor gue ada speaker aktif yang mereknya Edifier, dan ini tipenya R1700BT. Kalau ngomongin soal suaranya sih ini udah oke banget. Ini tweeternya ukurannya 19 mm dan driver bassnya itu ukurannya 4 inci, jadi nendang banget, treble-nya clear dan ngecering. Dan ini upgrade banget dari speaker yang gue biasa pakai di sini. Dan saking bagusnya, gue biasanya di sini pakai headset ya, karena ini udah oke banget. Jadi gue jarang pakai headset di sini, jadi lebih prefer untuk pakai speaker aktif ini untuk dengerin lagu, main game, nonton TV, dan juga even buat Zoom call enak banget pakai ini. Clear banget suaranya. Dan yang gue suka dari Edifier speaker aktif ini adalah estetiknya sih. Karena ya pakai aksen kayu dan filternya tuh bisa dicopot gitu di kanan kirinya. Jadi kita bisa pakai tampilan yang clean atau mungkin ketampilan yang industrialis. Jadi kelihatan subwoofernya dan tweeternya gitu. Jadi keren banget. Dan yang paling penting di harga yang 1 jutaan itu udah keren banget sih, udah oke banget. Jadi gue rekomendasi teman-teman buat ambil ini. Dan untuk di setup gue ini, gue sambungin speaker aktif gue ini langsung ke audio interface gue yang di bawah situ. Kelihatan gak ya? Dan ngomongin audio interface ya, gue pakai audio interface Behringer, tipenya UMC22. Anyway, kenapa gue pakai audio interface di setup ini? Karena dia jadi sebagai penghubung antara beberapa perangkat audio gue, seperti tadi speaker aktif, terus ada bass elektrik, dan juga ada mic dynamic ini. Dan ini berguna banget kalau misalnya gue lagi pengen main bass ya, gue tinggal colokin bass gue ke interface-nya, dan suara bassnya bisa keluar lewat aktif speaker ini yang udah punya bass 4 inci, jadi suaranya masih oke lah. Nggak bisa dibilang sempurna untuk main bass, tapi untuk latihan aja, untuk main di rumah ini udah cukup. Ngomong-ngomong, audio interface-nya juga mendukung dua line. Satu line-nya sudah mendukung XLR juga, dan dia sudah dibekali dengan preamp 48 volt kalau teman-teman pakai mic condenser. Kebetulan karena gue pakai mic dynamic, jadi nggak kepake. Ya, in case gue punya mic condenser kali ya, untuk kebutuhan tag vokal, ya gue udah punya audio interface-nya, jadi nggak perlu beli lagi. Dan yang paling penting, audio interface ini sudah pakai koneksi USB ke PC langsung, jadi dia tidak perlu external power lagi. Udah oke banget kan? Dan ngomongin soal audio lagi, ini gue pakai mic dari Soundwave, ini mic dynamic yang seperti gue bilang tadi, untuk kebutuhan ya Zoom call. Ya sebenarnya ini overkill banget buat kebutuhan Zoom call, tapi ya kebetulan gue dapat budget WFH dari kantor, jadi ya gue pakai buat beli ini. Ya, cukup oke kan ya?
Ini gue sambungin pakai kabel XLR custom gitu. Gue lupa beli di mana, tapi warnanya merah, lucu aja. Dan gue sambungin langsung ke audio interface. Dan selain XLR, dia juga punya input USB-C kalau teman-teman mau connect langsung ke MacBook atau ke laptop ya. Dan kita juga bisa monitor audionya lewat jack 3,5 mm. Di sini kita tinggal colok aja dan dengerin. Dan mic ini gue sambung pakai boom arm yang sejujurnya mereknya gue lupa. Tapi ini udah oke banget karena nggak terlalu ringkih kayak yang modelnya pakai spring gitu. Ini udah cukup baik untuk penggunaan sehari-hari. Tapi karena gue sekarang pakai mic dari Saramonic, jadi ini nggak kepake. Mungkin lain kali kalau gue bikin podcast kali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke benda-benda yang ada di atas meja. Ini pertama ada desk mat kali ya, dari Movio. Ini ukurannya 70 x 35. Ini udah cukup lebar untuk meja gue yang 140 cm. Tapi memang gue pemakaian 1 tahun ini warnanya udah mulai berantakan gitu, udah mulai bercak-bercak dari kotor tangan, dari makanan mungkin, dari daki-daki. Jadi rasanya gue pengen beli lagi yang warna hitam biar lebih clean aja. Awalnya gue beli warna abu-abu tuh karena biar menyeimbangkan kontras gadget-gadget gue yang lain yang warnanya hitam-hitam gitu. Jadi supaya nggak hitam semua, nggak suntuk gitu ya. Ini bahannya PVC. Ada tekstur kayak kulit-kulit gitu, gue suka banget. Cuman memang kurangnya di warnanya aja yang warna cerah, jadi kalau kotor tuh kelihatan banget. Sama dengan mejanya, ini mejanya sudah lama sekali gue pakai dan udah mulai kelihatan kotor-kotor karena ada noda-noda dari berbagai hal. Memang harus rajin beresin sih kalau memang kita pengen punya barang-barang yang warna putih. Lanjut, gue punya mechanical keyboard yang mereknya Royal Clutch. Ini yang 65%. Menurut gue adalah layout yang paling perfect karena nggak terlalu kekecilan dan nggak terlalu kebesaran. Awalnya gue beli pakai switch yang brown, yang tactile. Tapi ini udah gue ganti pakai switch linear dari Akko. Ini Akko V3 yang cream yellow. Oke banget, enak. Dan keycapsnya gue ganti dari keycaps Press Play Neo Halio dengan profile JSA. Gue suka banget profile yang flash gitu. Jadi awalnya gue pakai DSA, sekarang gue pakai JSA. Ini udah jadi profile yang gue suka banget ketimbang pakai cherry dan sejenisnya. Dan kenapa gue beli yang warna Blackpink gini? Ya biar ada variasi aja karena ini udah terlalu banyak dominan warna putih, hitam, coklat. Jadi gue pengen punya satu warna yang sedikit lebih kontras dari teman-teman lainnya. Kalau ditanya soal kualitas suaranya, ya jangan ditanya. Ini gue nggak kulik sama sekali. In fact, ini udah rattling banget. Jadi harus gue loop lagi. Ini udah kering kayaknya, udah lama nggak diapa-apain. So, mungkin nanti gue bakal ada videonya untuk gue ganti-ganti stabilizer kali ya. Dan untuk menemani mechanical keyboard gue ini, gue juga pakai palm rest. Ini palm rest ini dari, gue lupa dari toko apa. Gue cantumin aja ya di deskripsi. Tapi ini belinya custom. Gue pakai ukuran sekitar 32 cm untuk nyamain sama lebar atau panjang dari keyboard gue. Jadi biar sama. Kalau gue beli yang nggak custom kan nanti agak kepanjangan atau kekecilan. Jadi better teman-teman kalau beli custom bisa sesuaiin sama profil keyboard teman-teman masing-masing. Selanjutnya masih di atas keyboard juga, ini ada mouse dari Press Play. Ini model Icarus yang pertama banget. Ini harganya sekitar 400-500, gue lupa. Gue biasa pakai mouse itu yang lumayan berat ya untuk productivity. Tiba-tiba gue iseng pengen beli mouse yang untuk gaming. Dan ini ternyata ringan banget. Awal-awal pakai tuh nggak kebiasa. Tapi setelah sekitar setahun 2 tahun pakai, gue justru lebih suka mouse gaming kayak gini yang enteng. Walaupun gue bukan gamer kompetitif. Nggak perlu-perlu banget kayak gini. Cuman ternyata untuk kerja sehari-hari, untuk scrolling dan browsing dan kerja itu lebih enak pakai yang enteng kayak gini, baru tahu banget. Dan ketika dipasangkan sama desk mat ini dari Novio, ini sebenarnya udah ya oke lah, nggak terlalu keset, nggak terlalu licin. Untuk penggunaan profesional, bukan untuk main game kompetitif, ini udah oke banget. Ada 2 kekurangan dari mouse ini, dan mungkin udah diperbaiki di seri-seri mouse Press Play lainnya, yaitu pertama, kalau kita nyalain LED-nya, ini tuh kadang kalau malam tuh bocor dari tengah-tengah, karena mungkin bahannya terlalu tipis kali ya. Gue nggak begitu suka sama LED-LED-an, tapi emang ada, jadi nice to have. Tapi ya kelihatannya kurang oke aja gitu, bocor aja. Dan kekurangan keduanya adalah slot dari USB-nya ini, walaupun dia pakai USB-C, tapi karena dia tuh sangat-sangat narrow slot untuk masuknya, jadi gua hanya bisa menggunakan charger bawaan dari Press Play
untuk mouse ini, nggak bisa pakai USB-C yang lain. Jadi what's the point untuk pakai input USB-C yang universal kalau ketika kita bukaannya kecil kayak gini hanya bisa pakai bawaannya. Dan sampai sekarang gue pakai bawaannya tuh di bawah sini. Tuh. Dan cuman dia doang yang bisa masuk ke sini. Itu nyebelin sih. Tapi gue nggak tahu di mouse-mouse selanjutnya dari Press Play ini ada perubahan atau enggak, tapi untuk mouse ini itu dua kekurangan yang gue rasa sangat major lah ya, yang gue nggak suka banget. Jadi mungkin ini nggak gue rekomendasiin di setup gue kali ini. Linknya gue nggak taruh di bawah. Oke, berikutnya ini adalah controller merek Gulikit King Kong 2 Pro yang gue pakai sehari-hari untuk main game. Gue kebetulan suka main game action ya, kayak Diablo, mungkin Monster Hunter, Division, dan teman-temannya. Dan memang gue lebih prefer main pakai stick daripada pakai keyboard. Dan ini gue beli di harga 600 ribuan. Dan ini oke banget, secara gripnya mantep, dia pakai tekstur yang lumayan kasar jadi grippy. Dan dia juga pakai sensor Hall effect untuk trigger dan juga untuk joysticknya. Karena gue punya masalah pakai stick dari PS4 DualShock di atas ini, gue pakai dua dan dua-duanya ada stick driftnya. Jadi setelah gue capek ya dengan stick drift ini, gue akhirnya beli aja controller yang memang udah pakai Hall effect ini. Jadi udah nggak punya lagi tuh masalah stick drift gue sampai sekarang. Gue beli ini udah setahun lebih dan oke banget, tapi sekarang Gulikit kayaknya udah ngeluarin versi terbarunya, Gulikit King Kong 3 Pro. Jadi teman-teman gue kasih linknya yang baru aja kali ya, mungkin ada perbedaan yang lebih oke. Ini secara pemakaian sehari-hari sih udah oke banget, karena layoutnya seperti layout Xbox yang gue lebih prefer daripada DualShock. Tapi memang buttonnya ini pakai button Switch, karena memang ini didesain awalnya untuk Nintendo Switch. Tapi untuk pakai di PC juga masih oke banget. Oke, lanjut kali ya. Di sini gue pengen bahas meja gue yang gue dapet dari IKEA. Ini meja namanya Leg Captain. Gue nggak rekomendasiin meja ini kalau teman-teman punya peralatan yang berat-berat kayak gue ini. Sekarang ini kondisinya dia udah melengkung banget. Ini gue pemakaiannya udah lebih dari 2 tahun sih memang. Tapi kalau teman-teman memang pengen beli meja kayak gini, karena memang to be honest ini clean banget dan keren dan gak terlalu mahal, teman-teman bisa tambahin satu kaki lagi di tengah kaki Adels kayak gini, sama. Itu harga kakinya juga sekitar 60 ribuan, gak mahal. Tapi dengan kita taruh kaki lagi di tengah itu udah ngebantu banget supaya meja kita tuh nggak cepet melengkung kayak gini. Ini udah kayaknya memang umurnya udah pengen diganti sih. But anyway, kalau teman-teman pengen beli, jangan lupa tambahin kaki biar nggak melengkung, oke? Dan yang ingin gue bahas berikutnya sekarang adalah kursi ini. Ini kursi gaming dari Teraflex, tipenya TF1. Ini kursi gue beli di harga 2 jutaan, mungkin umurnya udah 2 tahunan juga. Gue beli ini karena sejujurnya kepincut sama teman-teman gue yang lain yang beli kursi gaming di rumahnya, kelihatannya keren aja gitu. Tapi setelah gue pakai 2 tahun ini rasanya sih kalau boleh ngulang gue prefer beli kursi kantor atau office chair. Kenapa? Karena ini bahannya pakai kulit sintetis, jadi kalau duduk lama-lama tuh cepet panas. Terus paling ya kalau fitur-fiturnya sih udah lengkap kali ya. Dia udah ada adjustable arm-nya, bisa naik turun, maju mundur segala macam. Dia juga bisa kita retract ke belakang, ke depan gitu ya. Ini juga adjustable, bisa naik turun. Tapi memang kursi ini udah gue upgrade sedikit. Pertama untuk rodanya, karena udah 2 tahun pakai itu udah ada yang patah karena dia terbuat dari plastik. Akhirnya gue ganti pakai roda yang modelnya tuh kayak rollerblade. Ini gue beli di e-commerce, harganya lupa, gue cantumin aja di deskripsi. Tapi ini bahannya metal dan roda itu terbuat dari karet, jadi untuk meluncur-meluncur kayak gini tuh lebih licin. Dan ini dia juga jual yang versi ada brake-nya, jadi bisa dikunci biar kursi teman-teman nggak kemana-mana. Tapi gue beli yang nggak pakai brake. Upgrade yang sangat worth it, terutama teman-teman yang punya kursi udah lama dan rodanya tuh udah mulai kesat, udah mulai pecah. Itu bisa ganti pakai yang lebih kuat dan lebih proper. Dan ini universal dia, plug and play, jadi nggak perlu beli adapter apapun. Dan update kedua yang gue pakai di belakang ini, gue beli lumbar support. Ini bantal sebenarnya dibuat untuk mobil, tapi gue beli aja dan cukup nyaman untuk gue pakai sehari-hari. Lumbar supportnya cukup mendukung punggung gue supaya nggak terlalu pegal duduk lama-lama di kursi. Awalnya dia udah punya lumbar support sih, tapi karena udah mulai jelek dan kempes, gue ganti pakai yang lebih proper dan lebih besar. Dan yang mungkin gue pengen bahas terakhir di setup gue kali ini adalah PC rakitan gue sendiri. Ini PC pertama gue yang gue rakit sendiri.
yang gue beli pas lagi pandemi, jadi tidak direkomendasikan buat teman-teman beli pada saat itu. Ini tahun 2021 tuh harga lagi mahal-mahalnya. Pada waktu itu saking mahalnya kartu-kartu grafis karena kripto lagi naik-naiknya, gue beli CPU yang udah pakai integrated graphics. Untuk speknya gue bacain aja kali ya, nggak hafal soalnya. Jadi untuk prosesornya gue pakai Ryzen 5 5600G, yang G itu yang pakai integrated graphics. Terus gue juga tambahin heatsink ID cooling, dan sebenarnya sih untuk Ryzen 5 agak overkill sih pakai heatsink, tapi karena kamar gue waktu itu belum pakai AC, jadi agak panas, jadi gue pakai heatsink supaya mitigate panas dari ruangan. Terus gue juga pakai motherboard B550M, ini mereknya Gigabyte. Dan untuk storage gue pakai Adata XPG, ini udah M.2 NVMe 512GB. RAM-nya sendiri gue pakai Kingston HyperX, ini DDR4 yang speednya itu 3200 MHz, dan ditenagai dengan PSU Corsair 550W yang ratingnya sudah 80 plus bronze. Jadi kalau PSU sih kita nggak boleh nego kali ya, teman-teman harus beli yang proper. Jangan asal murah, asal hemat, tapi nggak bisa bertahan lama. Itu komponen paling penting sih menurut gue untuk kita invest. Dan terakhir gue pakai case dari Deepcool, ini tipenya MA-Cube 110 yang untuk MATX. Dan waktu itu untuk pakai kegiatan kerja sehari-hari dan juga untuk gaming ringan, pakai Ryzen 5 5600G itu udah cukup banget. Tapi memang setahun kemudian setelah harga kartu grafik itu tuh mulai turun, gue akhirnya beli ini RX 6600 keluaran ASRock. Jadi sekarang lebih canggih lagi kartu grafis gue. Kalau dulu awalnya memang mau main game apa-apa, keterbatasannya ada di kartu grafik. Sekarang udah upgrade sedikit, jadi mau main apapun sekarang sih udah mulai nyaman. Selama memang masih pakai monitor yang 1080p. Kayaknya kalau gue pakai monitor 2K itu udah mulai berat sih pakai RX 6600, harus upgrade lagi. Mahal lagi dong, jadi ya kita beli sebutuhnya aja lah, sesuai budget juga. Dan ya itu tadi berbagai hal yang mungkin gue bisa share di setup kerja gue di tahun 2024 ini. Ada beberapa perintilan yang mungkin gue nggak bahas, kayak ada jam di meja, ada perintilan-perintilan, ada pegboard di belakang. Ya terlalu banyak sih ya, bakal makan waktu juga. Tapi anyway, gue dengan senang hati bakal jawab pertanyaan teman-teman kalau ada yang nanya soal barang-barang yang mungkin teman-teman lihat dan gue nggak sempat share di sini. Dan gue ngingetin lagi kalau teman-teman mungkin ada yang tertarik, terinspirasi membeli barang-barang yang gue share di sini yang gue pakai, link pembeliannya udah gue sertakan semua di link deskripsi di bawah. Oke, jadi tinggal klik aja di situ. Dan ya akhir kata, terima kasih teman-teman sudah menonton video perdana di channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.